Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi panghidup itu amai, aso dilen ia pangurupi na asing diamu, na tinggal rabdo tamu selalu nolong." Dalam bahasa Indonesia, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, secara beriman, kita akan sulit untuk mengenal dan mengetahui akan Allah kalau kita menggunakan pikiran kita, kalau kita menggunakan pengalaman kita, kalau kita menggunakan cara-cara kemanusiaan untuk mengenal Allah. Kita akan di dalam kebuntuan, kita akan di dalam kebingungan untuk mengerti Allah, karena memang sesuatu yang dinyatakan Allah terkadang sulit untuk dicerna pikiran, kadang sulit untuk dimengerti oleh perasaan. Namun hal itu diketahui oleh Yesus ketika murid-muridnya mengalami kebingungan ketika Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Akan terjadi perasaan loneliness, perasaan kesendirian, perasaan ditinggalkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dia akan memberikan penghibur yang artinya adalah penuntun mereka untuk mengerti dan memahami akan kasih Allah. Ketika Yesus sudah naik ke rumah Bapa dan tinggal dia bersama dengan Bapa, maka penuntun ataupun penolong itu dibutuhkan, sehingga dengan tuntunan dan pertolongannya kita akan mengerti apa yang diinginkan Allah. Kita akan memahami akan kuasa dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus naik ke sorga, maka yang dibutuhkan adalah penolong kita untuk memahami rencana dan maksud Allah ketika dia naik ke surga. Roh Kuduslah yang memberikan penolong itu di dalam kebingungan kita, di dalam ketidakpahaman, dan di dalam sesuatu kemisterian yang kita hadapi. Ketika ada Roh Kudus yang menolong kita, menuntun kita, maka kita akan mengerti apa yang sudah diperbuat Allah, apa yang telah diperbuat Allah, kemudian apa yang akan dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Ketika itu sudah kita pahami, maka dengan iman kita akan menyadari bahwa kehidupan kita sudah bersama dengan Allah. Kehidupan kita tidak terlepas dari tuntunan dan bimbingan Allah dalam kehidupan. Dan kita akan menjadi mengimani Allah dengan benar, mengimani karya Kristus Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Bagi banyak orang itu akan menjadi sebuah kebingungan, namun bagi orang percaya, dia akan melihat sebuah kepastian. Oleh karena itu, biarlah roh yang menuntun itu diam dalam hati kita. Biarlah roh yang menuntun itu diam untuk memberikan pengertian dan tuntunan bagi hidup kita, sehingga kita menjadi hidup di dalam anugerah dan kasih setianya. Saudara terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa ada roh yang menuntun dan menghibur kita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidupmu. Dalam Kristus Yesus kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Biarlah firman Tuhan kali ini adalah firman yang hidup dalam hidup kami, di mana kami menyadari ada tuntunan Roh dalam hidup kami, sehingga kami hidup dalam kasih karunia. Biarlah firman Tuhan menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus